saya mau ceritakan. Tahun 98 saya mau berangkat ke Amerika, tapi Pak siapa diangkat menjadi duta besar di Amerika. Siapa mantan orang BI itu, ekonomi, duta besar yang ahli ekonomi? Bukan, dulu langsung. Bukan, sesudah Arifin Siregar. Namanya lupa. Karena beliau mau diangkat jadi duta besar di Amerika, bikin acara syukuran di rumahnya di Bintaro. Salah satu sahabatnya Pak Falgunadi, mantan Dirut Astra. Pak Falgunadi ini pun orangnya sufi banget loh. Itu. Meskipun dia Dirut Astra, sangat sofistik. Nah, yang tuan rumah tanya, Pak Ustadz Wahyudin, sudah baca belum majalah Times edisi terakhir membahas tentang NDE, Near Death Experience? Saya bilang belum. Nah, beliau ke kamar, lalu serahkan majalahnya. Bulan November dan bulan Maret itu di cover luar majalah Time, NDE, Near Death Experience, laporan para peneliti di Amerika tentang adanya orang-orang yang pernah mengalami pengalaman sangat dekat dengan kematian, yaitu orang-orang yang kecelakaan lalu lintas, orang-orang yang terjatuh dari gedung tinggi, orang-orang yang kena sakit sangat membahayakan, kanker atau apapun, orang-orang yang kemudian dinyatakan mati secara klinis. Dokter bilang mati, sudah mati, tapi kemudian hidup lagi. Itu. Dan saya kenal juga beberapa orang yang seperti itu. Ternyata itu bukan satu, puluhan bahkan ratusan ribu orang di dunia ini yang pernah mengalami seperti itu. Dan itu menjadi sasaran riset ilmiah. Orang-orang dari negara dan benua yang berbeda, tidak pernah saling kenal, menceritakan pengalaman seperti itu, dan semua pengalamannya mirip. Itu mutawatir. Di mana miripnya? Seorang kawan cerita, waktu itu sedang peresmian proyek, dia insinyur. Mata saya gelap, terus blok, saya jatuh, hilang kesadaran. Tak berapa lama, saya melihat, saya lihat tubuh saya di atas brankar. Tahu brankar? Ya, tempat tidur di rumah sakit yang buat dorong-dorong pasien. Saya ngelihat badan saya di atas brankar, itu lagi didorong-dorong orang. Didorong, saya ngeliatin itu. Oh, ini badan saya tuh. Terus dibawa masuk ke ruang operasi. Saya lihat ruang operasi, ya karena saya tahu lampu-lampunya yang besar. Dan saya lihat dokter membelah dada saya. Dan saya lihat dokter membelah jantung saya. Oh, itu tubuh saya, jantung saya lagi dibelah tuh. Tapi kemudian saya tersedot, tiba-tiba terbawa ke satu arah. Jungkir balik. Sambil terjungkir-jungkir saya sambil heran, kok diri saya resilient, lembut, lunak, terjungkir-jungkir itu tidak merasa seperti patah-patah gitu. Terus gelap, terjungkir. Lama-kelamaan saya lihat di kejauhan ada sebuah titik cahaya. Yang makin lama cahaya itu makin besar, rupanya oh itu ujung terowongan. Jadi saya di dalam terowongan rupanya. Begitu sampai di ujung terowongan, saya terlempar keluar, saya bangkit, saya bingung. Semua cahaya, macam-macam warna cahaya. Yang saya heran, saat itu saya tidak perlu memicingkan mata, tidak merasa silau, tidak merasa sakit, padahal itu cahaya begitu kuat, warna-warni. Dan ketika saya masih terbengong-bengong, ada yang pegang pundak saya. Terasa dipegang, tapi saya nggak ngelihat dia. Kamu, belum saatnya. Lalu saya ditarik lagi, dilemparin lagi ke lorong itu. Dan saya terjungkir lagi di dalam lorong itu. Dan lamat-lamat kedengaran, pelan-pelan makin nyata, suara orang baca Yasin. Dan saya tahu itu suara ibu saya, yang kalau habis maghrib selalu baca Yasin. Begitu makin jelas, saya coba panggil, nggak bisa saya mengeluarkan suara, tergagap.
Saya paksa sampai akhirnya betul-betul bisa meledak dari mulut saya. Ibu, pas begitu saya bilang ibu, pas mata saya juga melek. Dan ibu saya pun langsung wajahnya mendekati wajah saya. Iya nak, ibu, iya nak, ini ibumu, ibu, iya. Nah, di mana aku bu? Syukurlah nak, kau sudah siuman. Aku di mana? Kamu kena serangan jantung. Kamu sudah dioperasi oleh dokter. Dan sekarang kamu sudah selesai operasi, sudah sadar kembali. Itu pengalaman terbawa lewat sebuah terowongan, pengalaman menyaksikan tubuh sendiri lagi didorong-dorong di rumah sakit, lagi diderek ambulan, pengalaman seperti itu, menyaksikan badan sendiri yang sedang dikunjungi, ditangisi orang, pengalaman diseret ke sebuah terowongan, pengalaman sampai di sebuah hamparan penuh cahaya, dan kemudian hidup lagi. Ini yang disebut NDE, Near Death Experience. Dan ternyata orang seperti itu puluhan bahkan ratusan ribu yang pernah mengalaminya. Saya mau tanya dulu, jangan-jangan di ruangan ini ada yang pernah mengalami seperti itu? Ada nggak? Coba tunjuk tangan kalau ada. Tuh kan, satu tunjuk tangan. Itu. Dua. Nah, coba sini dulu, 2 orang maju ke depan. Nah, ketangkep nih. Sini yang 2 orang maju dulu. Pengalaman NDE seperti itu. Coba maju dulu. Kita periksa dulu, benar apa enggak nih pengakuannya nih. Oke. Coba ceritain. Nama saya Samin Saifuddin. Saya pernah mengalami seperti yang beliau katakan ketika saya berada di pesantren. Saya berusaha untuk mengamalkan zikir zikir jahar dan zikir khafi yang tidak putus-putus. Saya rasakan tidak pernah putus zikir itu. Dan saya waktu itu merasa diri saya itu banyak dosa sekali. Dan saya sangat rindu kepada Tuan Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Saya saking kangennya sampai menjerit kepada Abah, saya pengen ketemu waktu itu. Setelah itu tidak putus-putusnya zikir khafi. Tanpa disadari saya seperti sudah meninggal dunia. Saya sudah tidak ada. Dan saya melihat badan saya sedang digotong-gotong orang, dipangku, dipijitin, semuanya dipijitin. Rasanya nyaman sekali. La ilaha, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bahkan diri saya saja tidak ada. Semuanya kelihatan. Sampai-sampai saya menyaksikan bahwa saya sudah berada tempat yang sangat tidak bisa dikatakan. Tidak bisa dikatakan itu tempat sudah tidak bisa dikatakan dengan kata-kata. Nikmat sekali. Ngomong nikmatnya aja belum bisa diucapkan. Mungkin kalau ngomong nikmat luar biasa. Tapi seketika itu saya tersadar kembali, ternyata saya sedang sakit. Saya berada di rumah sakit kurang lebih 4-5 hari saya dirawat. Ada adik saya ini yang ikut hal Isra Mi'raj 4 hari. Beliau menyaksikan saya juga sakit waktu itu. Kemudian orang tua saya dan kakak saya menjenguk saya di rumah sakit. Saya tetap melaksanakan sholat fardu walaupun saya keadaan tiduran berbaring, dan terus saya tidak akan hentikan itu zikir khafi. Orang berdatangan untuk menjenguk saya, dan setelah itu saya bertanya kepada waktu itu saya sebelum dirawat di rumah sakit berobat ke sana kan tidak sadar. Kemudian saya nginep sama keluarga saya di dekat pesantren. Tapi saya tidak sadarkan diri. Namanya lupa. Saya panggil namanya, "Mang, saya ada di mana, Bang?" Kamu jawabannya tidak jelas. Yang jelas saya terlontar kata-kata tanpa sadar.
Aku njaluk ambung, aku minta cium mang. Itu bidadari. Saya serasa itu bidadari semuanya. Tidak bisa diucapkan. Itu salah atau benarnya saya tidak masih tidak bisa diucapkan kata-kata. Kalau diingat sudah kurang lebih waktunya sudah ya saya lakukan ini mungkin 4 tahun 5 tahun sebelum saya menikah. Dan saya alhamdulillah sudah punya anak 2. Ini saja yang dapat pengalaman saya. Mudah-mudahan buat motivasi kita semua untuk mengamalkan zikir, terutama Qadiriyah, Naksabandiyah, Zahar dan Hobi. Mohon maaf Pak Kiai, ini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhana. Dulu saya sering puasa Senin Kemis. Udah gitu selama 2 tahun 2 tahun lebih gitu ya. Suatu saat saya mau asar itu tertidur. Pas lagi azan merasa mau salat, gak taunya badan saya tertinggal. Pas saya lihat, nah itu badan saya. Kok kayak gitu? Udah saya salat aja dulu. Udah selesai salat, ada kapal, kalau nggak salah kapal Garuda melihat badan saya itu ringan. Kok ada kapal, saya uber. Waktu tahun berapa? Suatu saat saya pegang buntutnya, kapal itu meledak. Udah gitu saya udah pas meledak itu ada yang menyalahkan kamu, katanya. Tuh lihat kapal sampai meledak itu. Sekarang kamu saya pegang. Kalau nggak salah yang megang tuh satu Ki Hadamuddin, kedua Ki Anta, ketiga ada seorang tapi nggak pakai apa tuh, nggak pakai baju, cuman pakai boeh istilahnya kalau kata bahasa Sunda. Saya nggak mau dilepasin, ini anak bikin celaka orang. Pas ada boleh tuh ada satu suster sama bayi yang lagi melayang, kalau kamu bisa menyelamatkan itu suster sama bayi, kamu saya lepasin. Pas kayak gitu saya tinggal segini lagi nih ke bumi, masih bisa itu. Saya dari atas tuh terus ke bawah, perut saya ngejaga si bumi, apa ada di bumi, nempel di apa di rumput lah. Si bayi sama suster tuh kena saya, naik lagi ke atas. Selamat saya nih, bisa keluar lagi, bisa lagi. Udah gitu saya angkat tuh bayi, pelan-pelan turun. Nah besok-besok waktu itu kalau nggak salah hari Jumat apa ya, saya turunin baca dari koran, ini bayi sama susternya ada yang selamat. Saya nggak ngomong sama siapa-siapa. Udah gitu saya kan langsung ke Suryalaya. Pas di Suryalaya, saya mau ngomong apa dicerita, udah nggak usah ngomong gitu. Udah nggak usah ngomong. Pas itu saya lihat ada foto Abah Sepuh. Pengerja ini siapa? Abah Sepuh. Oh iya ini yang kemarin saya pernah ditalkin sebelum apa tuh saya ditalkin. Pas itu waktu itu mau sholat apa tuh qomat asar, saya udah balik lagi. Pas itu saya pegang, saya cium dari saya, bangun. Bukan sekali aja, sering saya, cuman ada pengalaman lain juga. Saya nggak ceritakan, soalnya Abah nggak boleh ngomong, cuman ini aja satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Tuh kan curangnya begitu, nggak boleh diceritain.
ada memang pengalaman tertentu yang nggak boleh diceritain, dan itu larangan dari beliau. Itu. Jadi sudah sering saya di berbagai pengajian majelis taklim cerita tentang NDI, terus saya tanya, siapa yang pernah mengalami hal itu? Ada orang tunjuk tangan, selalu saja. Ada ibu-ibu di Bintaro cerita, saya melahirkan dan saya dinyatakan mati, tapi kemudian besok hidup lagi, gitu. Ya. Nah, terus apa pengalamannya? Sama, selalu ada kemiripan, menyaksikan tubuh sendiri terseret ke lorong terowongan dan jatuh di hamparan yang penuh cahaya. Itu tiga itu selalu sama. Itu. Karena itu dalam film-film di TV kita sering mengenal untuk berpindah dari satu zaman ke zaman lewat time tunnel, terowongan waktu. Pertanyaannya, itu orang yang bikin film dari mana punya ide bahwa pindah zaman harus lewat terowongan? Dari mana dia punya ide? Karena hal-hal seperti itu udah banyak orang yang ngalami. Itu. Jadi munculnya time tunnel itu bukan fiksi mengada-ada, memang pengalaman banyak orang. Selalu saja tiga itu. Salah satu wakil talqin di Malaysia Utara, Pak yang di Kedah, Pak Ustadz Zuki Asuja, itu begitu juga. Sudah mati, dimandiin, dikafankan. Rumah di Malaysia itu kan seperti rumah di kampung-kampung Melayu dulu itu, rumah panggung. Digotong itu kurung batang. Nah, begitu turun tangga, yang bagian bawah, bagian depan terpleset, maka itu kurung batang jatuh. Begitu jatuh, gabruk, bangun tuh mayat. Itu. Oh, pocong bergerak-bergerak itu. Jatuh. Nah, terus dia buka, nah, hidup lagi sampai sekarang Ustadz Zukinya itu masih hidup. Jadi dia udah dinyatakan mati. Itu. Dulu di daerah Tosari yang sekarang ini jadi gedung apa tuh? UOB ya. Itu ada hotel namanya Hotel Kartika Plaza. GM-nya itu kolonel, istrinya udah mati juga. Itu sudah dimandikan, dikafankan, matinya sore, besok paginya agak siang digotong mau dikuburkan. Begitu mau diangkat bangun tuh istri, hidup. Itu nggak tahu suaminya dengan begitu apa jadi seneng apa jadi nyesel begitu, itu nggak tahu tuh. Itu kan karena udah mati hidup lagi itu. Itu. Nah, dia yang cerita di suatu majelis taklim di Kebayoran, saya lagi ceramah, kadang duduk kadang berdiri, tuh ibu dari arah dapur tadi muncul ngelihat saya, tadi dia sembunyi di baliknya gitu, balik dinding, tadi dia muncul ngeliatin saya. Itu. Nah, setelah selesai pengajian, udah selesai sholat zuhur, ngobrol-ngobrol, baru dia cerita. Jadi begitu dia dihidupkan kembali, dia punya penglihatan, mampu melihat hal-hal yang orang biasa nggak bisa lihat, dan dia jadi ketakutan. Kelihatan macam-macam makhluk. Itu. Nah, dan itu menimbulkan keresahan. Beruntunglah kita, daya penglihatan kita dibatasi. Kalau nggak dibatasi, yang lain-lain kelihatan semua. Itu, ya. Nah, dia jadi gelisah. Sampai akhirnya dia pun cari, minta tolong sampai ke Suryalaya, ke Abah Anom. Itu. Dan dibantu oleh Abah Anom. Talqin zikir, kemudian ditutup lagi. Set. Itu. Supaya yang lain-lain nggak perlu kelihatan. Itu. Kadang-kadang saja. Nah, itu yang cerita Pak Wafi. Dari tadi saya kan suka ngeliatin Pak Wafiuddin katanya. Itu waktu Bapak lagi ceramah, di belakang Bapak ada yang berdiri. Itu. Itu. Begini. Nah, saya buka laptop, saya tunjukkan. Ini bukan, lebih tua lagi ini. Ya itu Abah Sepuh. Itu. Jadi buat kita itu bukan hal yang aneh buat orang-orang tarekat. Kita pergi kemana kita didampingi oleh para guru, para mursyid. Itu bukan hal yang aneh. Itu. Ya. Nah, kemarin ini juga begitu kok. Ada yang macam-macam di masjid ini. Nggak tahu kemasukan apa itu. Datang duduk. Ya saya juga nggak bingung mau berbuat apa. Ya saya tawajuhannya untuk zikir khofi. Tahu-tahu dia ngamuk-ngamuk segala macam. Itu. Nah, ketika mau nyerang, dipegangin,
oleh kawannya. Dia mencoba menggertak itu, nakut-nakutin dengan mata melotot sambil oh kamu nakut-nakutin saya ya pakai hihihi. Enggak takut. Terus abah dia bilang, tuh siapa tuh? Tuh Anum tuh datang lagi, udah mati juga masih muncul lagi. Itu berulang-ulang. Sama tuh satu lagi, tuh yang lain hadir lagi, itu muncul lagi. Jadi dia bilang, itu di belakang kamu, saya tengok nggak ada apa-apa, kosong. Itu ada saksinya, beberapa orang. Nah jadi para wali mursyid itu mendampingi kita secara rohani. Begitu sekalian. Nah di satu saat saya di daerah Jatiwaringin cerita begini juga di sebuah majelis taklim. Belum selesai cerita, satu orang bapak tunjuk tangan. Boleh Ustadz, saya menyela ceramah Ustadz. Silakan. Saya juga punya pengalaman yang sama. Suatu malam saya nyetir mobil bersama istri berdua pulang mudik di daerah Pantura, gelap waktu itu kejadiannya tahun-tahun 80-an awal. Dalam keadaan gelap seperti itu, itu saya kena serangan jantung. Itu betul, saya melihat tubuh saya lagi ditangani dokter, saya terseret ke terowongan, saya masuk ke hamparan penuh cahaya, tapi ada bedanya. Di tempat yang penuh hamparan cahaya itu, saya lihat ada sebuah pohon, bentuknya daunnya seperti daun sirih, tapi warnanya emas. Dan setiap daun itu ada tulisan Muhammad. Dan daun itu rontok satu demi satu, tak jatuh ke dada saya, rontok jatuh ke dada saya. Akhirnya karena dijatuh ke dada saya ambil aja, saya tempelin semua. Itu. Nah setelah cerita itu, kemudian saya berangkat ke Amerika, ke Michigan. Di sana ada zawiyah, pusat pelatihan tarekat Naksabandiyah, yang dipimpin oleh Syekh Hisam. Ada sebuah bangunan tua. Saya masuk ke sana. Di mihrab itu ada kitab-kitab, termasuk kitab-kitab yang udah tua, udah lusuh. Saya ambil satu buku, saya baca dalam bahasa Arab itu. Di situ dijelaskan juga bahwa cuma saya itu lembaran buku yang sudah lusuh, halamannya robek, ada yang hilang. Tapi hanya di situ dikatakan bahwa di surga ada sebuah pohon yang tiap daunnya tertulis nama Muhammad. Itu. Oh, begitu rupanya. Itu. Nah, yang ini kan ketika Nabi Adam minta ampun demi hak Muhammad, Allah tanya, kok kamu minta ampun atas nama Muhammad? Adam bercerita, ya Rabb, wahai Tuhan, li'annaka, karena engkau, lama khalaqtani biyadik, ketika engkau mencipta aku, saat engkau meniupkan ruh, begitu ruh dibublesin masuk, maka bagian kepalaku terdongak ke atas, dan begitu terdongak ke atas, fara'aitu ala qawa'imil arash, terlihatlah olehku di tiang-tiang arash maktuban, ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kok di tiang arsy Allah ada la ilaha illallah, ada Muhammad Rasulullah. La ilaha illallahnya nggak heran, tapi Muhammad Rasulullah ini nama siapa nih sampai tertulis dikaitkan langsung. Maka aku tahu pastilah yang namanya Muhammad itu sangat istimewa bagimu. Maka ketika Nabi Adam melakukan dosa dan akan dihukum, dia berkata, demi hak Muhammad ampunilah aku. Dan Allah bilang, betul, Muhammad itu orang yang aku kasihi. Ud'uni bihaqqi, berdoalah dengan hak Muhammad. Itu. Lalu hadis riwayat Bukhari, Umar bin Khattab berdoa, ya Allah, dulu jika kami bertawasul melalui Nabi engkau, mohon diturunkan hujan, engkau turunkan hujan. Sekarang kami bertawasul melalui paman Nabi, turunkanlah pula hujan. Dan Allah pun menurunkan hujan. Jadi tawasul melalui Rasulullah, melalui orang-orang soleh, itu sah dan tidak syirik. Itu sah dan tidak syirik. Menjadi syirik kalau kita menempatkannya dalam posisi setara, sejajar. Sepanjang kita tidak menempatkannya dalam posisi setara, sejajar, maka
tidak syirik. Siapa sih kita ini? Ruh kita banyak kotornya. Ada kecewa, ada dendam, marah, benci, maksiat. Kolbu kita bukan lagi buta, hitam karena banyak macam-macam, ya. Sehingga kalaupun kita berdoa ke Allah dengan segala kekotoran kita, susah. Berusaha untuk nyambungin diri ke Allah tuh susah. Makanya udah zikir la ilaha illallah, masih nggak dapat, masih nggak ngeklik juga. Emang udah kebek sih kotoran lo. Nah, jadi, beruntungnya orang tarekat dibantu, dibimbing oleh mursyid, yang ulama, yang waliullah. Dan itu mursyid nggak sembarangan. Dia jadi mursyid, jadi waliullah karena ada yang bimbing, gurunya lagi sebelumnya, gurunya lagi sebelumnya, gurunya dibimbing sampai ketemu Rasulullah. Tuh, enaknya orang bertarekat tawasul begini. Kalaupun kita sendiri susah, melalui ini. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau dan kuhadapkan diriku kepada Engkau melalui Rasulmu. Ya Rasulullah, kuhadapkan diriku kepada Engkau untuk disampaikan kepada Allah hajat kebutuhanku. Maka Rasulullah menyampaikan ke Allah, sembuh tuh sakit mata. Nah, sekarang kita nggak ketemu langsung Rasulullah, tapi kan ada waliullah. Itu. Saya aja kalau lagi berdoa, ya Allah, aku memohon kepada Engkau, kuhadapkan diriku kepadamu melalui Rasulmu yang mulia Muhammad SAW, melalui para wali-walimu, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, Syekh Ahmad Shatib, Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Wa ya mursidana, wahai mursidku, aku hadapkan diriku kepada Engkau, punya hajat, tolong sampaikan ke Allah. Al-Fatihah. Sampai sudah. Itu. Syirik, dari mana syiriknya? Yang diminta tetap Allah, yang paling ditinggikan tetap Allah, penguasa segala-galanya Allah. Lo yang lain-lain itu siapa? Itu perantara. Sah.